Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1. Nama saya Siti Aisyah, NIM D11190076. Ya, saya Ahmad Andri Nugroho dari kelompok 1. NIM D11190051. Di sini kami menjelaskan tentang materi penyelesaian sengketa dalam kontrak kerjasama internasional antara hotel dengan agen perjalanan online. Pariwisata merupakan salah satu industri di Indonesia yang banyak dijumpai dan telah berkembang sedemikian pesatnya. Kegiatan pariwisata di Indonesia yang perkembangannya sangat terlihat, yakni salah satunya di daerah Provinsi Bali. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2006, jumlah hotel di Bali secara keseluruhan mencapai 1.635. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah hotel di Bali secara keseluruhan mencapai 2.079. Seiring dengan perkembangan teknologi, para wisatawan dapat melakukan pemesanan kamar hotel melalui agen perjalanan secara online. Terkait pemesanan kamar hotel yang dilakukan wisatawan, terdapat kerjasama yang terjalin antara pihak hotel dengan pihak agen perjalanan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, dan secara online maupun konvensional. Kerjasama antara pihak hotel dengan pihak agen perjalanan tersebut pada umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama. Dalam praktek pelaksanaan kontrak kerjasama antara pihak hotel dengan pihak agen, perjalanan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Acap kali timbul rasa tidak puas dari pihak wisatawan yang melakukan pemesanan kamar hotel melalui agen perjalanan secara online. Salah satunya contoh yakni overbooking, yaitu keadaan di mana wisatawan yang melakukan pemesanan kamar melalui agen perjalanan secara online tidak mendapatkan fasilitas sesuai yang ia pesan dikarenakan fasilitas tersebut telah penuh atau habis terjual. Contoh lainnya yakni kesalahan yang dilakukan pihak agen perjalanan dalam membuat promo, sehingga promo tersebut membuat pihak hotel mengalami kerugian. Berdasarkan uraian atas, dapat diketahui faktor penyebab prestasi dalam kontrak kerjasama internasional antara hotel dengan agen perjalanan online, serta upaya hukum yang dilakukan pihak agen perjalanan terkait hotel melalui melakukan prestasi terhadap kontrak kerjasama. Rumusan masalah. Apakah yang menjadi faktor penyebab prestasi dalam kontrak kerjasama internasional antara hotel dan agen perjalanan online? Bagaimana upaya hukum yang dilakukan agen perjalanan online dalam hal hotel melakukan prestasi terhadap kontrak internasional yang disepakati? Metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial atau yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi atau kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dengan permasalahan yang ada masyarakat dalam kaitannya dan prestasi dalam kontrak kerjasama internasional hotel dengan agen perjalanan online. Dalam praktek pelaksanaan kontrak kerjasama internasional antara hotel dengan agen perjalanan online, tidak menutup kemungkinan pihak hotel juga melakukan prestasi terhadap pihak agen perjalanan online. Terkait prestasi yang dilakukan pihak hotel, Ibu Lisa mengumpamakan salah satu adalah overbooking. Dalam praktek, overbooking merupakan suatu keadaan di mana hotel menerima pesanan kamar lebih banyak daripada jumlah kamar yang tersedia. Sebagaimana kemungkinan Ibu Lisa, overbooking disebabkan karena faktor keterlambatan pihak hotel untuk memperbarui status ketersediaan kamar, sehingga konsumen tetap dapat memesan kamar, namun pada kenyataannya kamar tersebut telah dipesan terlebih dahulu oleh konsumen lain melalui agen perjalanan yang lain pula.
Terkait investasi yang dilakukan oleh pihak hotel tersebut berdampak pada konsumen yang tidak mendapatkan fasilitas yang ia inginkan serta menyebabkan pihak hotel maupun pihak agen perjalanan online kehilangan konsumen. Lebih lanjut, unsur investasi yang dilakukan pihak hotel terhadap pihak agen perjalanan online tersebut yaitu melakukan investasi namun terlambat. Sengketa dalam kontrak kerjasama merupakan hal yang sangat lumrah terjadi dalam kehidupan bisnis. Sengketa diawali dari konflik sebagai bentuk interaksi para pihak dalam kontrak kerjasama yang sudah sangat kompleks sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam kontrak kerjasama internasional antara hotel dengan agen perjalanan online. Pihak yang bersengketa dalam hal ini termasuk pihak agen perjalanan online. Apabila merasa dirugikan atau terjadi investasi yang dilakukan pihak lainnya, maka umumnya akan melakukan upaya hukum secara non-litigasi. Di Indonesia, pengertian istilah upaya hukum non-litigasi tidak disebutkan secara tegas dan peraturan perundang-undangan. Namun dalam undang-undang arbitrasi dalam alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak kerjasama yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa tanpa melalui upaya penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya hukum litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui sedangkan upaya hukum non-litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan negeri. Upaya hukum non-litigasi merupakan upaya hukum di luar pengadilan yang menekankan ke arah penyelesaian sengketa secara damai serta menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa, ada beberapa upaya hukum non-litigasi yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi atau penilaian ahli dan arbitrasi. Supar maupun utang galung dalam bukunya menguraikan pengertian dari masing-masing mekanisme upaya hukum non-litigasi sebagai berikut. 1. Konsultasi. Pada prinsip, konsultasi merupakan suatu hukum yang bersifat pribadi atau privat antara salah satu pihak yang disebut sebagai konsultan yang memberikan pendapat tentang suatu hal dengan pihak yang disebut dengan klien. Negosiasi berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Negosiasi pada prinsipnya adalah memberikan suatu alternatif kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul di antara mereka secara kesepakatan, yang mana hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam bentuk tertulis sebagai komitmen yang harus dilaksanakan kedua pihak. 3. Mediasi berdasarkan pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Mediasi merupakan upaya hukum yang melibatkan pihak ketiga baik perorangan maupun lembaga independen yang bersifat netral sebagai mediator. Mediator memiliki wewenang untuk membantu menemukan solusi kepada para pihak yang bersengketa, namun mediator tidak berwenang untuk memberikan keputusan terhadap objek yang dipersengketakan. 4. Konsiliasi. Konsiliasi adalah
menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah. Hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan dan juga akibat hukum yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Dalam upaya hukum konsultasi, terdapat konsultator yang berwenang sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi pengaturan tempat dan waktu pertemuan, mengadakan pembicaraan sehingga para pihak dapat menemukan solusi menyelesaikan sengketa. Arbitrasi mempunyai arti sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan karena para pihak didasarkan atas perjanjian arbitrasi secara tertulis yang disepakatinya untuk mengambil upaya arbitrasi dalam hal menyelesaikan sengketa. Kesepakatan yang berupa klausula arbitrasi tercantum dalam perjanjian tertulis. Dalam perjanjian yang dibuat sebelum bersengketa pada alimjimnya disebut sebagai perjanjian arbitrasi.